Itu tuh milih psikologi malah ini Pak. Saya tuh dengar cerita Pak Adit masuk psikologi nanti dapat kerjanya cuma dari cerita orang dapat duit. Saya tuh terinspirasi dari situ Pak, bener dah. Jadi kayak seru juga kalau dengan cerita orang dapat duit. Pengen S2 saya Kuliah tuh. lagi. Saya pengen kuliah lagi ya. Saya pengen kuliah lagi. Pengen banget haus. Nomor sini nomor. Iya, tolong. Bayar kuliah S2 mahal sih. Bayarin Pak Adit kuliah S2. Bayarin kuliah S2 sama kalau lagi kuliah berarti saya nggak bisa kerja dulu, tolong bayarin gaji saya ya. Bayarin. Minimal saya butuh 30 juta per bulan. Gitu ya, tolong. Sini ada, tadi dimasukin ya sama rekening saya. Gas. Sekarang banyak yang ini Pak, tren nikah di KUA, setelah itu baru jalan-jalan gitu. Bagus lah, berarti dia tahu prioritasnya. Kebanyakan gitu. Nikah itu bukan hajat kalian berdua doang, Tapi dua keluarga. tapi kedua keluarga. Kalau misalkan dua keluarga itu pun sepakat dengan cara pandang kalian, dan kalian memberikan pengertiannya yang tidak egois sama mereka, menurut saya itu bijak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Udah lama gak ngobrol kayak gini loh. Sudah berapa lama kita? Beberapa bulan kali ada ya? Berapa bulan? Beberapa hari kali ya. Gimana kabarnya setelah terakhir kali kita ngobrol Pak? Baik. Ya baik. Bisa aja. Baik. Baik ya, begitulah. Tentatif. Kadang saya ditanya kayak kabarnya gimana hari ini, terus saya jawab bahagia, padahal sebenarnya nggak ngerasa bahagia, kayak biasa aja gitu. Kenapa tuh, Jip? Kayak kita udah Pak. Nah, kenapa ya, kayak template aja sih, kayak kita berusaha kayak kelihatan baik di depan orang-orang kali. Atau coba saya wondering deh, kalau misalnya kayak saya nanya kamu gimana kabarnya Zip, terus kamu bilang tidak baik-baik saja gitu. Terus Apa yang responnya gitu coba? Responnya? Ya, saya tanya kamu, Zip, apa kabar kamu, Zip? Biasa aja sih Pak. Itu nyebelin sih asli kalau saya. Jadi bapak kabarnya biasa aja sih. Apa sih? Tapi nggak ngerasa gimana Pak sekarang. Mungkin sedikit seneng sih Pak bisa ngobrol sama Bapak. Oh iya. Gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya seperti itu. BTW Pak Adi tuh menurut saya salah satu dari banyaknya guru-guru yang unik Pak menurut saya. Oh iya. Menurut saya tuh Pak Adi tuh uniknya bisa dibilang guru yang paling chill gitu kali Pak ya. Terakhir kali ngobrol sama Pak Adi di MRBJ, Pak Adi tuh orangnya nggak pengen jadi polisi. Jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Jadi oh gitu. Iya, kayak beda dari yang lain lah, dari guru-guru yang lain. Iya. Mungkin gitu kali. Itu muncul kayak gitu dari kapan Pak? Saya muncul pengen beda dari guru-guru yang lain. Nggak ada pengen beda sih, cuman nggak suka aja. Maksudnya apa ya? Saya natural aja sih, secara natural ya. Saya nggak mau kaku. Terus saya percaya semua orang punya pendapat masing-masing. Ya sebagai orang yang mungkin lebih tua, ya paling kita ngasih pendapat aja karena bukan merasa paling benar sih, tapi karena kita bukan paling juga ya. Ya kita pernah melakukannya terlebih dahulu gitu. Nah karena saya pernah melakukannya terlebih dahulu, ini yang saya lakukan, ini pengalamannya, saya sampaikan kepada kamu. Jadi mungkin begini sih pandangan saya gitu. Tidak untuk lebih tahu juga dan tidak untuk sok tahu juga sih. Nah, prinsip saya gitu. Jadi saya tidak mau terlalu mengarahkan juga. Paling kalau misalkan ditanya, Farid gimana baiknya gini-gini, ya udah saya kasih pandangan saya. Iya, saya kasih pandangan saya berdasarkan pengalaman yang saya punya, berdasarkan ilmu yang saya punya. Oh udah cukup gitu aja. Walaupun saya nggak paling benar juga sebenarnya. Makanya saya nggak suka tuh kayak ada orang yang yang paling bener tuh gini, yang paling enggak tuh gini gitu. Itu yang ya bebas sih orang kalau mau begitu juga, cuman ketika kita menyalahkan seseorang kayaknya nggak fair aja sih kok kita pakai nyalahin seorang. Mungkin kalau emang perbuatannya jelas benar atau salahnya ya bisa kita ingatkan dia, kayaknya lo salah deh. Tapi kalau misalnya pakai cara Padit nih, kalau saya di posisi anak yang begajul misalnya, yang bandel gitu, terus model Padit kayak nggak pengen negur gitu, kok kayaknya saya tuh ngerasa kayak dapat kebebasan gitu Pak. Jadi kayak nggak ada kontrolnya gitu nggak sih? Betul. Jadi yaudah terserah deh gitu. Betul.
Betul betul betul, itu saya rasakan juga sih. Awalnya saya percaya kalau memang semua orang itu punya kesadaran harusnya. Cuman lama-lama ya emang peneguran itu harus. Ada beberapa orang yang emang harus ditegur sih, nggak bisa melulu kita kita inginkan mereka sadar. Peneguran harus harus kita berikan biar mereka tahu mereka salah atau benar. Sampai di titiknya gitu ya. Ya, harus sampai di titik begitu. Ya kalau enggak dia akan terjebak sama apa namanya ya, sama pendapatnya dia aja gitu. Karena dia tidak ada yang menyalahkan, menjadi polisinya lah. Tapi saya juga nggak mau terlalu banyak menjadi polisi karena nanti dia orang akan bergerak sesuai dengan Perintah kita. kita. Oke. Terus misalnya Pak, Bapak ketemu sama orang yang modelannya tuh kayak batu Pak. Itu Bapak gimana tuh? Maksudnya gimana cara nyampein ke dianya gitu? Gimana tuh? Kayak batu tuh kayak gimana? Mungkin kayak kalau di psikologi kayak gaslighting mungkin ya. Saya nggak terlalu ngerti deh. Gaslighting itu apaan sih, guys? Gaslighting itu apa? Gaslighting yang kalau misalnya dia punya kesalahan nih. Terus kita ngasih tahu begini begitu, tapi dia kayak punya benteng, punya keras kepala gitu. Gaslighting itu gitu tuh? Yang saya tangkap sih begitu tuh. Gitu. Ya kalau dia keras kepala ya nggak apa-apa kan, kita dia berarti punya pendapat, dia punya visi, dia punya opini, nggak apa-apa. Selama dia nggak nyerang orang lain sih buat saya nggak apa-apa ya. Kalau ternyata pendapat dia salah Pak, ya tugas kita sebagai orang lain memberikan pandangan, memberikan pengarahan, yang lo lakuin itu salah loh. Tapi kalau dia nggak mau juga, dia kalau bahasa saya maaf ya, tambeng gitu. Tambeng tuh keras kepala. Jadi dia bahasa apa tuh Pak? Bekasi. Tambeng bahasa iya kali ya. Iya lagi. Kata bahasa saya dulu tambeng ya. Dasar lu tambeng gitu. Keras kepala dah. Nah, kalau dia keras kepala ya udah, ya tinggal rasakan ininya aja, efeknya. Ya semoga sih efeknya baik-baik saja buat dia ya, tidak untuk mendoakan keburukan juga. Cuman ya sudah, selama dia nggak nyerang orang lain. Kayak pendapat saya yang paling benar, pendapat kamu salah, lu harusnya gini dong, nyerang itu nggak, kurang gitu buat saya tuh. Kayaknya begitu Zip. Emang kenapa Zip lagi ngomongin gituan Zip? Ini sih Pak, kepikiran ngobrol ini soalnya keinget-inget gitu Pak, nginget-nginget obrolan kita terakhir gitu. Kayak pas kemarin ketemu di MRBJ. Gitu sih Pak. Obrolan apa ya kita ngobrol apa sih? Saya lupa deh. Saking banyaknya. Iya. Iya lagi. Yang paling saya ingat ini sih cerita tentang fleksi. Cerita Padit membangun ruang aman. Iya. Sama kemarin yang tiba-tiba ada drama itu Pak, Bapak nanganin salah satu anak yang kata Padit, Zif itu pusing banget sih. Iya. Ya selalu ada fase gitu sih. Tantangan baru, anak-anak baru, tantangan baru, kasus-kasus baru gitu. Tapi sampai sekarang masih ngerasa, kan kalau nggak salah yang terakhir kita ngobrolin Bapak masih ngerasa apa namanya kayak flat gitu. Kayak sekarang masih ngerasa gitu nggak Pak? Atau udah lumayan berwarna? Lumayan berwarna lagi. Ya fase manusia sih naik turun ya. Iya. Gini sih, kalau kita melakukan hal yang sama selama beberapa tahun, mengulang rutinitas, akan ada titik jenuh yang kita rasakan gitu. Nah saya kemarin di fase itu, memang fase merasakan titik jenuh yang saya rasain. Nah saya berusaha untuk mencari kegiatan lain, aktivitas lain. Kayak kemarin saya bilang saya bikin ruang aman konseling itu, ya tujuannya salah satunya itu buat aktualisasi diri saya biar saya nggak terjebak sama rutinitas yang sama gitu, sama mencoba membuktikan pada diri saya bahwa saya mampu untuk lebih berkembang dan mencoba hal-hal yang lain yang baru mungkin gitu. Kadang ada dalam diri saya di usia saya yang 25 tahun ini, enggak sih, 41 tahun. Di usia saya yang 40 tahunan ini ada kayak keraguan, kayaknya gue udah
ketuaan deh untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Oh sempet pikiran gitu Pak? Iya ya, ada kepikiran itu. Nah, tapi itu kan kayak apa ya, ternyata itu hambatan yang kita buat untuk diri kita sendiri. Kitanya harusnya nggak kayak gitu. Jadi saya coba menabrak pemikiran itu untuk diri saya sendiri gitu. Ya semoga berjalan baik sih. Saya sih berharapnya seperti itu. Oke. Oh, Terus kan yang terakhir ngobrol sama tentang ruang aman, itu kan emang diingetin buat membantu orang. Dan terus kalau lagi konsultasi sama misal saya atau sama si Fari itu kan Bapak juga kagak matok berapa menitnya tuh. Jatuhnya kan sama kayak fee. Harga. durasi ngobrol kayak begini nih. Oh, durasi ngobrol. Kagak dipatok berapa menitnya tuh. Jatuhnya kan kayak emang kayak nggak enakan gitu buat maaf ya berhenti gitu. Itu tuh maksudnya tuh gimana cara Bapak berhentinya gitu kayak buat menyetop obrolannya gitu. Berhenti aja kalau saya mau berhenti udah ya saya udah gitu. Gimana sih? Enggak sih emang. Soalnya terakhir kali ngobrol kalau nggak salah kata Pak Adit susah buat ngeberhentinya gitu. Iya ya. Gimana ya, emang saya suka ngobrol sih. Dasarnya saya itu nggak suka ngobrol. Saya nggak tahu tentang teori konseling ya, mungkin ini saya harus belajar lagi tentang konseling profesional. Cuman dasarnya memang dari SMA kan Suka denger cerita gini. suka dengar cerita. Dan ternyata setelah dengar cerita, setelah mereka mengeluarkan ceritanya, Bapak ngeluarin kemana? sayanya Apa ditabung aja? ya saya tampung, awalnya saya tampung. Tapi lama-lama begitu dia penuh, ya saya harus cari pengalihan lain. Pengalihan lain saya makan, main PS. ya main PS, terus ya makan karena saya stress eater. Saya kalau stres saya makan banyak banget. Terus apa lagi ya? Jalan-jalan mungkin dan belanja. Sebenarnya ke situ ya, belanja, beli sesuatu barang baru untuk Tapi saya kalau pakai. misalnya stresnya tuh makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tetap dengan cara seperti itu atau ada cara lain Pak? Atau dipendam aja deh? Enggak, kalau dipendam enggak sih. Saya pernah saya pendam, cuman jadi nggak baik buat saya. Jadinya Jadi ya kayak terakhir kali itu Pak? bikin itu mengganggu jam tidur saya. Saya merasa kan gini lah, karena sebenarnya saya mengibaratkan kayak wadah gitu, wadah gelas. Nah, stres yang saya tampung itu masuk ke dalam gelas saya. Mau stres saya ataupun bukan stres saya. Beberapa orang bilang kita nggak boleh seperti itu gitu. Sebagai konselor kita tidak boleh membawa perkara orang lain masuk ke dalam diri kita gitu. Harus dikeluarin gitu ya? Harus ya kita biarin aja ya dia ngeluarin tapi kita tampung terus. Tapi itu susah juga loh Pak. Dia Susah cerita memang. terus kita berhenti di situ. Iya, harusnya udah berhenti pada saat itu udah kita lupakan saja gitu. Nah kalau saya nggak bisa itu saya bawa. Iya. Kayaknya saya kalau di saya posisi Pak Adit juga ke bawah deh. Bakal ke bawah beberapa hari terus kayak kepikiran terus. Iya, ya seperti itu. Jadi saya tampung. Ternyata ada masalah saya nih. Saya punya masalah sendiri, gelasnya tumpah. Nah yang terjadi saya nggak bisa tidur atau mungkin saya tidur tapi lelah banget. Saya tidur jadi bangun tidur itu kayak lelah terus kayaknya sangat penuh kepala, sangat penat sampai histerikal. Kadang saya pernah suatu saat saya histerikal kayak wah gitu sampai kayak frustasi gitu ya. Itu hal-hal seperti itu yang membuat saya ini kayaknya emang harus saya keluarin nih. Ya ngeluarinnya dengan cara apa? Ya saya cari-cari aja gimana yang bisa ngeluarinnya. Tapi sedikit banyak dengan saya komunikasi sama orang lain lagi, itu cukup menenangkan saya juga sih. Itu bagian dari kalau saya kayak konseling sama orang lain, saya ngobrol sama orang lain itu justru malah memang membuat saya senang. Walaupun tadi ngerasa terbebani dengan Walaupun masih terbebani. tapi ada rasa senang dengar cerita orang ya? Iya, ada rasa senang tuh dalam artian saya kan memang cita-cita saya pengen bantu orang ya. Saya pengen bantu orang dengan cara apa ya, cara yang saya punya sekarang lah. Oke. Ya seperti itu. Jadi ketika saya membantu dia terus dia merasa kayak terbantu nih.
dengan apa yang saya lakukan, ya saya senang di situ. Berarti saya bisa memberikan sesuatu manfaat untuk dia gitu. Oke. Ngelakuin konseling ini kan sebelumnya udah pernah dilakuin ya Pak? Udah. Tapi ngerasa terbebani baru-baru ini atau pas awal-awal ngelakuin konseling juga bebannya sama? Bebannya sama sih, kayak misalkan kayak ada satu orang cerita terus latar belakang keluarganya cukup berat gitu. Saya kepikiran tuh, wah kalau jadi dia luar biasa, ya ampun kok ini anak begini amat, oh ya ampun kok ini orang kesian juga ya ininya begitu. Jadi terbebani saya sama itu aja sih, pemikiran itu. Terus saya sering kali kayak memberikan tanggung jawab untuk diri saya, kayak gue harus bantu dia deh. Sampai akhir kayaknya gue harus Sampai bantu dia berlebihan gitu Pak? sampai ya nggak tahu ya berlebihan atau enggak, cuman Iya, kita nggak bisa nakal gitu ya Pak? saya nggak bisa narkasi. Ya mungkin ada beberapa orang bilang, "Adit jangan kayak gitu harusnya. Harusnya bisa nahan diri, jangan melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita," gitu. Iya. Saya nggak tahu batas kemampuan saya sih, yang jelas selama saya pikir saya masih bisa, saya masih kuat, ya saya lakuin. Tapi kalau kayaknya saya udah mentok nih, ya udah. Makanya saya nggak bisa memberikan standar saat itu juga gitu, kayaknya zip udah sampai segini aja deh, saya ini. Nah itu saya akan coba upayakan biar saya bisa, kalau udah mentok banget ya udah, berarti mungkin saya nggak bisa gitu. Oke. Itu yang terjadi sih buat saya. Karena saya suka banget sama Ketemu orang baru, cerita, ketemu orang baru, sama bantu orang. Karena bantu orang tuh sebenarnya nggak mesti amat dari sesimpel ini apa ya? sesimpel ini kok. Tapi jujur kalau kayak Bapak saya juga suka dengar cerita. Cuma kadang tuh kalau dengar ceritanya durasinya lumayan lama, terus misalnya dia udah ekspresif itu durasinya lumayan lama, saya jadi kayak bosen, pengen nyetop juga kayak susah gitu Pak. Iya juga sih. Enggak sih, saya coba menggali aja. Saya selalu mencari sisi menariknya dari setiap cerita. Selalu menarik, baik walaupun cerita positif ataupun negatif gitu ya. Cuma kayak cerita-cerita soal negatif gitu ya, kayak, "Wih, tau gue mau cerita loh bapak ibu gue begini," atau "Ini gue mau cerita teman gue begini," gitu. Kayak kita yang, "Wah, kok bisa sih dia gitu? Kok kenapa? Emang gimana?" gitu. Nampilin sisi Saya apa, berusaha. excitednya Pak. Iya, saya berusaha nyeretin aja sih. Oh iya. Gitu, itu cara yang saya lakuin gitu. Menarik, enak tahu. Enak tahu ya, buat saya sih ya, buat saya. Enak seperti itu. Kemarin kita ngobrol banyak banget ya Pak? Banyak. Ya lebih ke situ, kebanyakan ngobrolin saya kayaknya dia. Iya sih. Banyak ngobrolin saya ya. Iya biasanya kalau saya ketemu sama teman-teman ya Pak, atau ngobrol sama Bapak gitu, saya tuh biasanya lebih sering nyimak aja gitu cerita orang gitu. Kalau orangnya nanya ke saya juga kadang ceritanya seperlunya dan seadanya aja sih. Iya. Kayaknya dan sayanya juga kayaknya banyakan saya ngomongnya deh. Kayak saya tuh bingung memulai obrolan cerita saya gitu sih Pak. Atau kayak nggak penting-penting amat sih diceritain ke orang gitu. Kenapa begitu? Nggak tahu ya, kayak saya lebih ngerasa penting buat diceritain ke orang terdekat aja gitu. Oh, tapi nggak apa-apa tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu reaksi orang, coba Iya aja sih. kita keluarin. Saya juga kadang gitu, ya saya coba keluarin aja. Kalau emang dia kayaknya nggak tertarik, ya udah saya berhenti. Saya stop. Tapi kalau dia tertarik saya terusin. Gitu ya. Tapi saya cek ombak aja. Gimana cara Kalau cek ombak gitu Pak? ya Misalnya orang cek baru ombak nih, ngobrol nih. Ah. Kita ngobrol ternyata terus sampai di satu titik kayaknya kita ada kesamaan deh gitu, atau ada Iya. relate sama apa yang sedang saya alami. Nah itu saya masuk tuh, saya cerita, "Iya gue lagi ngerasain gini nih, ya ini gini," gitu saya ceritain. Kayak kemarin ketemu ngobrol terus ngomong ngalur ngidul kemana, terus tahu-tahu ngomongin soal saya di sekolah gitu, saya dengan kerjaan saya. Jadi ya saya coba cek ombak aja, kalau ternyata terus kamu ternyata memberikan respon terhadap cerita saya, ya saya terusin. Tapi kalau enggak ya sudah, kayaknya Nggak usah enggak dilanjutin. minat, kalau enggak minat ya enggak apa-apa. Dan no hard feeling juga, karena masing-masing orang kan punya cara sendiri untuk menerimanya ya. Iya. Dan enggak semua orang juga mau menerima cerita kita gitu. Gitu sih ternyata. Ya udah, saya mah alhamdulillahnya sih
beberapa orang yang saya ajak bicara, mereka mau nerima. Dan kayaknya cerita kebanyakan enak diajak ngobrol sama Bapak deh. Sampai sekarang kayak anak-anak Flexi gitu kayak begitu berkesan ngobrol sama Bapak. Emang Kayaknya deh. Kayaknya. Kayaknya. nggak tahu. Soalnya Tapi biasanya kayaknya ada yang kalau pas lagi nggak graduation ini. tuh pasti ngomong tentang kesan-pesan ngomongnya ke Pak Adit. Iya nggak sih Pak? Kayaknya dah. Atau Iya kalau sih. yang fasil-fasil yang lain ya. Juga. Tapi kalau pas graduation saya perhatiin gitu. Kebanyakan ngomongnya Pak Adit. Ih, Nggak tahu ya. ya aja sih ya udah. Tanpa saya bermaksud ke situ sih sebenarnya yang saya mau lakukan cuman apa namanya, berusaha memberi impact aja sih. Impact. Iya, berusaha memberi impact kepada seluruh siswa. Ya balik lagi ke tujuan awal saya berusaha memberikan kebermanfaatan buat mereka. Gitu. Dan saya sejujurnya saya nggak terlalu peduli sama standar-standar guru ya. Standar-standar guru tuh artinya gini, saya suka nonton di Instagram tentang guru itu nggak boleh deket sama muridnya. Guru itu nggak boleh ini, nggak boleh terlalu gini. Guru itu nggak boleh terlalu gitu. Saya nggak terlalu peduli sama itu sih. Saya cuma melakukan Apa yang saya suka. apa yang saya suka dan hubungan saya sebagai manusia kepada manusia lain gitu dengan mengedepankan adab dan akhlak berperilaku gitu. Oke. Cuman kalau untuk hubungan yang kayak normatif, ya pasti saya akan menggunakan aturan-aturan normatif sih. Cuman kalau secara profesional, kayaknya Pak Adit harusnya jaga jarak ini sama guru. Iya ya sewajarnya aja. Gak mungkin juga kan saya deket banget tuh sampai yang melakukan sesuatu yang melebihi batas gitu. Kayaknya sih, makanya saya mengedepankan adab dan akhlak juga sih. Itu aja. Jadi tanpa mengedepankan hubungan profesional, Jadi buat saya nggak ada yang gimana ya, oh Pak Adit kepala sekolah. Kayaknya nggak ada marwahnya juga kayak saya jadi kepala sekolah. Biasa aja ya. Kayak biasa aja. Ya Nggak kayak terlalu ruangan saya berpengaruh. gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin kayak ruangan kepala sekolah di Flexi doang kali. Di sini doang nih ruangan kepala sekolah, kayak nggak ada harga diri, ketakut-takutnya amat orang masuk. Malah kayak, "Pak, ayo saya pinjam ruangannya ya," gitu. Apaan ruangan kepala sekolah kayak dipinjam-pinjam, ya nggak apa-apa juga sih, silakan aja. Yang penting kan fungsinya buat saya, ya itu fungsinya begitu sama bisa bantu ya silakan aja. Kalau Bapak misalnya bukan di Flexi nih, di sekolah lain, Bapak seperti itu juga atau beda? Kayak gini juga, cuman kan masalahnya lingkungan sekitarnya mungkin karena Ya. udah seragam ya, Bang. Iya, Mereka iya, nggak iya, akan iya. terima saya, mungkin kayak mulai makan, mungkin malah negur saya Kok Bapak gitu sih? dengan, Pak, harusnya kepala sekolah tuh harusnya begini, begitu, gitu. Ya, saya nggak nyaman aja sih. Iya sih. Nggak nyaman dengan kelakuan Tapi itu, saya nggak nyaman. kata-kata harusnya begini begitu sebenarnya kan cuma anggapan orang doang ya, bukan apa yang namanya? Bukan peraturan tertulis gitu ya. Iya, benar ya standar yang dibuat sama Manusia itu sendiri. lingkungan sosial itu sendiri gitu pada akhirnya, standar kepantasan sih. Iya. Nah kan buat saya standar kepantasan itu kan tentatif pada akhirnya ya berhubungan sama lingkungan sosial tertentu aja. Tapi ya tetap kalau saya yang pegang sih ya norma agama, norma susila. Selama saya nggak melewati norma-norma itu, ya nggak apa-apa gitu. Kayak ngobrol aja. Ngobrol misalkan ya kadang saya kayak ngobrol sama siswa nih, kadang ngomong pakai saya, kamu. Lu, Cuman gue. kalau saya contohkan ya kayak misalkan kayak lo, gue gitu. Ya udah biasa aja, saya juga. Peraturan-peraturan itu karena udah terlalu mengakar kali ya Pak ya. Sebenarnya nggak usah diikutin juga nggak kenapa-napa karena terlalu mengakar aja kali ya. Jadi pada ngikutin gitu ya. Mungkin. Iya sih yang karena berjalan berulang di masyarakat ya itu dijadikan suatu aturan tertentu. Jadinya ngedobraknya jadi rada susah juga karena udah pada mengakar. Iya. Dan saya nggak suka sih, sebenarnya saya nggak suka terus ketika peraturan kamu melakukan sesuatu hal yang sama berulang-ulang karena tidak mencoba untuk keluar dari pattern itu, terus kamu anggap itu sesuatu hal yang normal gitu. Jadi kalau ketika ada orang yang melakukan hal yang beda dari itu, dia dianggap tidak normal. Ih, kok Pak Adit kayak nggak normal banget ya kepala sekolah kayak gini gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Nah, saya pernah gitu, benar di sini
ada satu guru, calon guru sorry, Calon guru. calon fasil yang masuk Tapi ke nggak jadi, Pak? sini nggak jadi masuk ke sini Oke. karena itu tadi, karena dia melihat kedekatan antara guru dan muridnya di sini tidak normal. Oh, harusnya menurut dia ada sekatnya gitu. Harusnya ada sekatnya. Jadi ada Oh, batasan antara, ya mungkin juga kalau guru lain masuk sini juga ngerasa gitu. shock culture kali. Karena fasil yang lain yang masuk sini akhirnya bertahan itu karena mereka belum pernah jadi guru. Mereka tuh belum pernah jadi guru. Jadi tidak, ya saya kalau diskusi sama guru-guru lain juga mungkin tabrakan kali secara nilai-nilai kedekatan gitu. Ya Tapi balik lagi yang bukannya saya pegang itu sih norma sosial kalau aja. guru sama murid, misalnya kayak di Flex ini, Pak, Hah? bukannya bisa lebih fleksibel ya daripada sekolah-sekolah pada umumnya gitu ya? Maksudnya tadi yang kedekatan guru sama murid gitu. Bukannya Iya. kalau sekolah-sekolah luar lebih kayak apa ya namanya? Lebih disiplinnya lebih ketat gitu kali ya? Ya mungkin disiplinnya lebih ketat, terus kayak depan guru harus begini, harus begitu, iya nunduk segala macam. Cuma bagi saya gini, sejauh ini yang saya lihat di Fleksi ya, di tempat ini saya kedekatan yang saya bangun sama murid tidak membuat murid-murid itu kurang ajar sama saya. Saya tidak, itu yang saya anggap ya. Oke. Sejauh ini sih saya tidak menganggap ada murid yang kurang ajar sama saya, itu nggak ada. Walaupun Bapak sama murid-murid kayak teman aja ya? Iya. Ya saya menempatkan mereka di posisi di usianya lah. Karena memang kalau di usia SMP, SMA kan itu kita harus menjadi seseorang yang mereka percayai, mereka nyaman, kan gitu. Nah, saya sebagai pendidik, saya memposisikan diri saya di situ. Kalau misalkan usia SMP, SMA itu ya seringkali nih, ketika usia SMP, SMA itu anak-anak akan menjauhi lingkungan orang tuanya. Rules-rules orang tuanya. Kenapa? Karena mereka bosan dianggap kayak anak-anak, mereka bosan dinasihati. Mungkin kesannya seperti itu. Nah, tapi mereka butuh orang-orang, kenapa makanya di usia SMP dan SMA itu mereka banyakkan ke peer group-nya, ke teman sebayanya. Karena di situ mereka Oh, mereka mencari validasi diri, mereka mencari jati diri. Mereka ingin bersuara tanpa harus dihakimi. di-judge dan dihakimi dan dinasihati gitu. Nah, saya berusaha untuk memposisikan diri saya seperti itu. Jadi teman pendengar aja Jadi ya? jadi pendengar yang baik, terus saya percaya kok ketika kita menjadi pendengar yang baik untuk anak, ketika untuk usia kalian ya, untuk usia SMP, SMA, eee, timbal baliknya ada kok. Kalau ibaratnya gini, kalau saya bisa cerita sama kamu, saya akan dengerin apa yang kamu sampaikan gitu. Oh, iya iya iya. Jadi saya berusaha seperti itu. Jadi saya berusaha mendengarkan apa sih yang mau kamu sampaikan, bahkan mungkin bahasanya Anabel ya, analisa gembel gitu yang keluar dengan sedikit batasan pengetahuan, sedikit pengalaman gitu ya. Kalau kita kan Jadi orang tua kayak jadi tergoyang anak-anak gitu. jadi yang seumuran saya Heeh. ngerasa ada gitu ya, Pak? Iya, iya. Nah, orang tua kan tantangannya kayak karena saya lebih tahu mungkin pengalaman saya lebih banyak, saya tidak sabar untuk menasihati nih, "Oh Dan kamu ngomong, wih salah dan Jip," kadang pas gitu lagi si nggak anaknya bisa. ngasih tahu begini begitu, si orang tuanya langsung, "Apaan sih? Bukan gitu." Iya, ya itu kan orang tua sering kali seperti itu. Kayak saya nggak mau kayak gitu, saya mau denger dulu POV kamu gimana sih? Oh baiklah, POV kamu seperti ini. Nah saya paling kasih tahu, oh kalau saya begini 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 gitu. Coba deh kamu lakukan ini, kalau gini gimana? Menurut kamu cocok nggak? Gini bisa nggak? Gitu. Udah aja gitu aja. Nanti tinggal dilakuin sama dia. Toh juga, dan saya ketika saya menasihati itu saya tidak mengharapkan dia langsung kok, langsung berubah, Step by langsung step ya. ngelakuin apa yang saya ini enggak. Kalau dia mau ngelakuin langsung alhamdulillah. Kalau enggak ya udah Nggak dilakuin ya proses aja, mudah-mudahan nyangkut di kepalanya dia, suatu saat dia lagi bengong gitu kepikiran, "Oh iya kemarin yang diomongin Pak Adit gini ya, jadi saya coba lakukan deh," gitu. Jadi itu prinsip-prinsip yang saya lakukan sih, nggak ribet-ribet. atau dulu pas SMA, pas umuran saya, Bapak ketemu sama guru yang model kayak itu nggak? Atau pengen Mmm, munculnya kayak gimana, Pak, tiba-tiba kayak begini? demi Allah saya lupa saya sama guru saya bener dah. Atau ada inspirasi Maaf sosok apa saya, gitu tiba-tiba jadi begini, jadi Pak Adit yang sekarang gitu? apa ya, nggak ada sih. Tontonan film kah atau apa gitu, Pak? Mmm, enggak sih, nggak Nggak ada. ada.
Enggak ada, cuman saya suka komunikasi aja. Saya suka komunikasi aja. Saya suka mendengar dan didengarkan. Prinsipnya gitu aja. Emang itu saya suka. Kenapa akhirnya pas masuk psikologi cocok lagi ternyata. Psikologi kan pas saya masuk psikologi itu saya nggak terlalu paham betul apa itu psikologi gitu sebenarnya. Pokoknya taunya ilmu tentang manusia aja. Kejiwaan lah gitu ya. Kejiwaan. Nah ya semakin kesini saya paham. Oh begini psikologi tuh. Ya udah berarti cocok nih ilmu yang saya ambil. Itu milih psikologi malah nih Pak. Saya tuh dengar cerita Pak Adit masuk psikologi nanti dapat kerjanya cuma dari cerita orang dapat duit. Saya tuh terinspirasi dari situ Pak, bener dah. Jadi kayak seru juga kalau dengan cerita orang dapat duit. Iya benar. Ya benar sih memang. Iya sih tapi ya tapi memang benar. Ya itu dapat cerita dapat duit. Kalau seorang psikolog juga malah kayaknya dia nanyanya nggak yang dia nggak kayak coach ya. Iya. Coach kan memberikan begini, ini harus begini, harus begitu gitu. Enggak, dia kayak menurut kamu gimana? Kalau begini gimana? Coba menurut kamu kayak gini, emang itu salah nggak buat kamu gitu? Itu kan dikembalikan ke kita lagi. Jadi kalau psikologi itu kayak menanyakan pertanyaan yang tepat aja sih buat dia. Gitu. Nah kita untuk menanyakan pertanyaan yang tepat kita harus menjadi pendengar yang baik. Makanya ternyata orang terlalu fokus sama public speaking, terlalu fokus sama menyampaikan. Padahal yang orang itu lupa tuh. Iya, skill sebelum kamu mau menyampaikan itu ada 2 skill yang kamu harus kuasai. Skill listening, mendengarkan, sama observation, mengobservasi. Gitu. Nggak bisa ada orang datang nih ke saya terus dia belum terlalu nyaman. Terus udah saya tembak langsung kamu cerita ke saya gitu, itu nggak bisa dong. Saya harus melihat gaya kenyamanannya dia, keterbukaannya dia, baru kita. Nah itu kan didapatkan dengan apa? Didapatkan dengan itu listening sama observation, dengan kita melihat seperti apa gitu. Dan dari situ kan kita pakai empati kita pakai ilmu kita. Jadi satu ilmu yang buat saya kompleks banget buat psikologi itu. Sejujurnya saya ini lagi haus banget pengen belajar. Belajar apa Pak? Pengen S2 saya kuliah tuh. Lagi. Saya pengen kuliah lagi ya. Pengen banget haus. Nomor sini nomor. Iya tolong bayar kuliah S2 mahal cuy. Bayarin Pak Adit kuliah S2. Bayarin kuliah S2 sama kalau lagi kuliah berarti saya nggak bisa kerja dulu, tolong bayarin gaji saya ya. Bayarin. Minimal saya butuh 30 juta per bulan. Gitu ya, tolong. Sini ada, tadi dimasukin ya sama rekening saya. Gas. Langsung gitu. Emang harus seperti itu. Iya. Emang haus banget ya, haus karena saya merasa. Nah, yang lucu sekarang gini sih, karena ketika saya membuka ruang aman ini, konseling ini. Kalau nggak salah pengen bikin ini Pak, acara itu ya, apa? Pernah nikah. Oh iya, besok. Hari Minggu. Ntar tolong dimasukin nih. Ntar ada. Nah itu dengan saya melakukan konseling ini, saya merasa haus. Justru malah yang senangnya saya adalah saya tidak merasa, mudah-mudahan Allah jaga ini. Saya nggak merasa cukup, saya nggak merasa sombong, saya nggak merasa so tahu gitu. Justru malah dengan saya ketemu banyak orang, saya merasa kayaknya kurang nih ilmu gue nih. Kayaknya gue harus lebih deh, harusnya gue update diri gitu. Itu yang saya rasain. Jadi ya dengan tujuan kayaknya dengan gue upgrade diri, gue bisa bantu orang lebih banyak lagi. Gitu, tidak hanya dengan ini aja gitu. Ya udah. Nah, sekarang saya lagi doa aja sih sama Allah, mudah-mudahan ada rezeki turun dari langit. Orang baik ya gitu. Ada orang baik kayak gitu. Saya nggak menyebut nama ya, mungkin Raffi Ahmad apa siapa kayak Reza Arab kali. Ini ya Reza Arab, tolong bantuin saya S2. Gitu, saya butuh orang baik. Gitu. Terus ya itu dia. Ya saya senang sih sama itu. Nah, termasuk si nikah itu tadi. Pernikah. Tapi kenapa Bapak milihnya ngambil tema talkshow mungkin ya tentang pernikah? Kenapa nggak ngambil tema-tema yang lain? Maksudnya pernikah duluan. Ini sih menarik ya. Sebenarnya tanpa bermaksud apa-apa. Ini karena obrolan, dasarnya adalah obrolan. Saya obrolan istri Bapak. Enggak, justru sama teman-teman saya, teman kerja, rekan kerja saya. Mereka kayak kan mereka ada di fase-fase
usia-usia yang pengen nikah, Tapi belum nikah. belum nikah, terus itu satu. Terus ada anak-anak seumuran kalian nih Heeh. yang kalau saya tertarik dengan pandangan kalian tentang nikah gitu. Karena Oh, kalau di usia saya dulu kayaknya itu jalannya lurus aja. Jadi kayak naik sekolah, kuliah, habis itu nikah. Nggak ada neko-neko tuh. Ya cari pacar, misalkan cari pasangan terus nikah. sesuai langsung itu. Sesuai. Nah kalau yang sekarang enggak, yang sekarang tuh kayak adalah saya nggak mau nikah, adalah saya nggak mau punya anak, adalah buat apa pacaran, Jadi banyak cabangnya gitu ya? banyak cabangnya. Nah ini saya pengen coba membahas dan pertanyaan dari rekan kerja saya, emang nikah tuh kayak gimana sih Pak Adit? Emang apa sih yang kita perlukan dan Mas lain-lain? berarti teman Bapak yang seumuran Bapak 40 nih belum itu Pak? Apa? Belum nikah. Tadi yang seumuran Bapak 40 Oh, tahun. enggak, justru ya yang di bawah-bawah saya saya, kira rekan yang kerja. 40 tahun. Enggak, tapi yang seumuran saya itu saya ambil pelajarannya karena ada beberapa yang seumuran saya hubungan pernikahannya gagal misalkan. Oh. Terus ya saya coba mengevaluasi, bukan menjadikan dia contoh ya, Iya, cuman iya. dari apa yang dia ceritain mengevaluasi diri saya, apa sih yang harusnya saya lakukan untuk menjalani pernikahan. Karena pernikahan itu menarik banget, Zip. Ini kalau kamu Panjang mau banget ya. bikin satu Seru, podcast seru, lagi seru. soal pernikahan. Seru Pak, seru. Jadi pernikahan itu mungkin dianggapnya sebagai sesuatu hal yang untuk kalangan usia tertentu. Jadi kayak kalian yang anak SMA mungkin ya. Gila kita kan masih jauh banget dari nikah. Iya. Oh, entar dulu, nikah itu bagian dari persiapan yang lama. Kamu harus membentuk diri kamu ketika kamu mau menikah. Karena menikah itu perjalanan yang lama banget. Nikah itu kalau dalam Islam perjalanan ibadah yang seumur hidup. Yang harusnya kalian dipisahkan oleh mati. Harusnya, walaupun ada pilihan cerai dan lain-lain, tapi harusnya kamu pisahkan sama mati. Dan nikah itu satu-satunya hal yang pasti dalam nikah adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Jadi kalau beda, bohong ya kalau misalkan ada orang mau nikah nih, kamu nikah sama aku ya, udah tenang aja, kita akan baik-baik saja. Bohong tuh dia tuh. Oh. Bohong dia. Kenapa? Karena tidak ada yang pasti dalam nikah. Kamu bisa dari tadinya baik-baik secara finansial, tahu-tahu tidak baik-baik saja. Dari yang tadinya tidak baik-baik saja, tahu-tahu baik secara finansial, bagus. Cobaannya dari yang tadinya finansial, terus sekarang cobaannya ke pasangan, kesetiaan. Ngomongnya gimana Pak pas lagi mau ngajak nikah tuh, jadi ngomongnya gimana? Ya nikah itu mencari seseorang yang tepat untuk menjalani ketidakpastian. Kamu mencari seorang nih, mencari pasangan yang gue butuh partner nih. Gue akan menjalani sebuah fase hidup gue di mana nanti penuh ketidakpastian. Jadi lo mau nggak jadi partner gue? Kenapa lo gue pilih? Karena lo begini nih kriterianya. Gitu. Makanya buat saya kalau ada orang memilih partnernya hanya karena fisik. Loh, doang. Fisik itu kan berubah. Bakal berubah nantinya. Bakal berubah. Yang cantik bakalan lebih cantik. Yang ganteng bakalan lebih ganteng kali. Paham. Ntar ada perubahan dari yang, kan semua orang berkembang. Literally. Iya. Berkembang gitu ya. Ya perubahan itu akan terjadi gitu. Lah justru itu tantangannya. Kayak satu contoh itu aja, gimana caranya lo sebagai pasangan menghadapi perubahan pasangan lo, baik cowok baik cewek. Perubahan pasangan lo, terus lo tetap setia sama dia. Susah juga tuh. Walaupun pasangan lo kayak, wah kok tampilannya begitu sih, sekarang jadi gak kayak dulu kala gitu. Kalau misalnya pas lagi kita seumuran, kalau kita gedek atau lagi ngambek bisa diem-dieman tuh kan. Ya, kalau kita lagi pacaran serumah gitu, kita serumah terus. Iya. Iya loh. Terus Bapak gimana tuh pas lagi udah menikah? Pas lagi gedek tuh, lagi ngambek, itu gimana tuh Pak? Ya kembalikan ke visi saya. Prioritas prioritas apa sih? Prioritas saya mau menjalani ini. Buat saya nggak ada sampai sejauh ini ya, mudah-mudahan Allah jaga saya sih. Sejauh ini saya tidak ada pilihan berhenti. Saya tidak pernah ada pilihan untuk udah capek deh gue udahin aja gitu. Enggak. Ya walaupun kayak saya pernah ditanya ya, Pak Adit pernah bosan nggak sama istri Pak Adit? Ya bosan lah. Ketemu mulu gitu ya? Iya kan tiap hari ketemu, pagi, sore, siang ketemu. Saya tutup mata, buka mata dia lagi. Ya bosan dong. Iya. Ya terus gimana caranya?
tidak ada pilihan untuk saya nyari yang lain, nggak ada. Buat saya ya gimana caranya saya berkreasi dengan dia, saya libatkan dia agar kita ada menumbuhkan sesuatu hal yang baru lagi Setiap gitu. harinya. Iya, menimbulkan kreasi-kreasi baru sehingga kebosanan ini bisa teratasi. Oh. Itu tadi kan Berarti perubahan terus terjadi kalau loh. misalnya Bapak lagi ngambek nih sama istri Bapak, pasti kan ngambek terus kalau lagi ngambek tuh diem-dieman atau Diem-dieman, pasti biasanya langsung diem-dieman. cepet selesai tuh Pak? Enggak. Oh, Ya juga. ada fase saya ngambek, dia ngambek 3 hari. Kalau kita punya 3 day rules namanya, 3 hari, aturan 3 hari. Oh. Kenapa? Karena kalau di hari itu saya marah, pasti nggak yang keluar cuma emosi doang. Salah-salahan, banting-bantingan, marah-marahan, teriak-teriakan gitu. Jadi kita 3 hari ini untuk menenangkan diri. Walaupun masalahnya masih ada. Nanti 3 hari ini tinggal kita pilih. Mau kita selesaikan, kita omongin, atau kita lupakan, kita istilahnya kita maafkan lah, kita ikhlaskan gitu. Walaupun biasanya kalau cara kedua nanti suatu saat akan muncul tuh ke permukaan lagi, akan kegali lagi kayak kamu inget nggak waktu itu tuh aku gitu, pasti ada kayak gitu. Iya. Oh ini Pak, yang saya penasaran, biasanya tuh kalau orang-orang mau nikah, itu biasanya suka nyodorin CV ta'aruf. Itu sebenarnya perlu nggak sih Pak? Soalnya kalau menurut saya nih Pak, ini cuma pikiran saya dong. Apa namanya, kalau nikah kayaknya kagak perlu-perlu banget ya Pak CV ta'aruf. Soalnya kan nanti itu CV ta'aruf kan bisa baik-baikin, kayak dibagus-bagusin gitu Pak. Ya Ya nggak sih? memang, tapi kan itu bagian pertama ya. Bagian kan kayak wawancara, kayak kerja. Abis itu kan ada wawancara. Ya kalau misalkan nggak sesuai sama apa yang dia tulisin, ya berarti dia bohong gitu aja. Wah itu nilai minus 1. Bohong dia Tapi nih lu gitu. Bapak pakai CV ta'aruf atau Enggak, saya pacaran dulu. Saya nggak tahu. Saya pacaran. Saya mah cara mainstream aja sih. Dulu juga saya nggak terlalu paham sama agama ya. tapi kayaknya sekarang lumayan aware ya orang-orang terhadap kayak Yes. kelas-kelas begini. Yes. Sama yang kayak soal ta'aruf gitu juga. Banyak Saya ini mes juga loh, kayak ada banyak anak-anak yang muda gitu, mereka memilih untuk ta'aruf itu menurut saya wah keren juga ya. Padahal saya identik sama itu loh. Identik sama anak muda tuh identik dulu ya, identik dengan pacaran, identik dengan hubungan bebas misalkan gitu. Sekarang mereka lebih aware sama itu sih. Bagus. Keren-keren. Gitu. Sekarang banyak yang ini Pak, tren nikah di KUA, setelah itu baru jalan-jalan gitu. Bagus lah, berarti dia tahu prioritasnya. Kebanyakan gitu sekarang. Ya cuman tantangannya gini guys. Nikah itu bukan hajat kalian berdua doang, Tapi dua keluarga. tapi kedua keluarga. Kalau misalkan dua keluarga itu pun sepakat dengan cara pandang kalian, dan kalian memberikan pengertiannya yang tidak egois sama mereka, menurut saya itu Fine-fine aja ya. bijak banget. Dan itu cara ngelatih juga kok. Negosiasi ya. Cara ngelatih kalian berbicara, menyampaikan kedewasaan kalian gitu. Kalau kalian mikir, oh enggak kan nikah urusan gue sama pasangan gue dong, gak ada hubungan sama ini. Loh, enggak, itu secara emosional berarti banget loh, nikah itu berarti banget. Dan kalau buat orang tua kayak sesuatu hal yang perlu disampaikan ke orang lain, kebahagiaan ini mau dibagi. Itu harus dipahami juga. Kalau misalkan oke dari kedua belah pihak, ya bagus, menurut saya emang lebih enak gitu, lebih murah. Nikah KUA doang, duitnya simpen buat makan seadanya, makan keluarga gitu paling. Habis itu udah duitnya dipakai buat honeymoon atau bahkan malah nanti setelah menikah. Iya. Itu buat rumah, mobil atau lain-lain. Gitu. Karena kapalnya goyang pas abis nikah, guys. Baik-baiknya sebelum nikah gitu. Iya, abis nikah tuh banyak banget ya. Belum kamu punya anak, belum nanti kamu urusan nikah itu nggak sesimpel itu. Banyak perintilan-perintilannya Pak. Banyak. Dari perintilan jadi hal besar itu banyak banget. Makanya penting buat kalian menikah itu komunikasi itu penting banget. Penting buat komunikasi. Kalau sampai komunikasinya jelek, nggak akan sampai tuh informasi pemahamannya juga nggak. Memahami diri sendiri orang lain gitu. Dan nikah itu bisa aja gini. Pak, nikah tuh saya kok nikah ngerasainnya saya sendirian ya. Saya yang mengusahakan. Kok istri saya kayak nggak ini nih, nggak sesuai sama saya. Mungkin kan harapannya ya ketika kita nikah nih harapannya 50-50.
Jalan bareng gitu. Jalan bareng 50%, 50%. Oke. Kalau gue mikirin hal A, lo mikirin hal B gitu. Ternyata di jalan enggak. Jalannya lebih banyak yang Iya, A. jalannya lebih banyak yang A atau lebih banyak yang B gitu. Terus gimana tuh, Pak? Ya Obrolin bareng-bareng. obrolin bareng-bareng aja. Kalau emang lagi doa sama itu ya udah jalan. Gitu. Jadi tidak ada, buat saya tidak sama kayak parenting, tidak ada Hal baku ya? hal baku. Yang paling baku ya komunikasi. Iya, iya. Penting. Komunikasi itu penting, wajib banget. Ya kalau saya bisa aja nih ngobrol sama pasangan lain kayak, suami gue kayak gitu loh. Suami lo kayak gitu. Suami gue mah enggak kayak gitu. Kok lo mau sih? Ya nggak apa-apa, gue mah mau, gue terima suami gue kayak gitu. Ya udah. Karena buktinya terakhirnya mereka bisa jalan lebih lama mungkin. Ya karena si pasangannya mampu menerima pasangannya dengan baik gitu. Jadi nggak mesti melulu, oh harusnya suami begini, harusnya soal istri kayak gini. Enggak sih. Harusnya nggak ada patokan yang kayak gitu. Kan hidup terlalu beragam. Patok-patokan ya. Hidup terlalu dipatok-patokan, yang bikin patokan kita sendiri. Betul. Hidup tuh terlalu, kayaknya terlalu apa ya beragam lah untuk kamu bikin suatu normalisasi, standarisasi tertentu gitu. Ya, semua standar itu kita doang yang bikin ya sebenarnya, Pak. Iya. Standar sih bagus kita bikin buat peraturan sih, buat lebih tertib. Cuma tapi kalau semuanya kita normalisasi, terus akhirnya kalau kita nggak ngelakuin satu hal ini dan satu hal itu jadi salah, itu yang nggak naik, nggak mestinya nggak kayak gitu sih. Harusnya mesti nggak kayak gitu. Saya tadi deh kalau kita bahas lagi soal ini. Makanya saya pengen bikin kelas itu. Itu daftar di mana, Pak, kelasnya? Ada kok, ada di sini. Ada bannernya. Itu betulnya free apa gimana, Pak? Oh enggak, ya sebagai bentuk apa ya, komitmen aja sih, tapi enggak. Free Berapa, 10.000? Enggak, ada 10.000 atau 20.000 gitu, saya lupa. Oh, untuk yang mau daftar langsung Daftar aja, ntar ada scan aja. Scan. Tapi kamu tayang kapan nih? Kocak, tayang kapan? Hari Minggu saya. Aduh, oke. Iya, saya hari Minggu nih. Sebenarnya obrolan kita dari awal sampai akhir kalau disimpulin, kita nih sebagai manusia terlalu banyak mengkotak-kotakan, menstandarisasi kehidupan kita, ngikutin orang lain yang sebenarnya nggak usah terlalu ngikutin. Betul. Kita bisa hidup ya jalan normal aja seperti apa yang kita inginin gitu. Iya, kita tergunggung aja sama satu standar tertentu sih. Tapi bukan berarti hidup tidak boleh ada aturan ya. Iya. Nggak, cuman kadang kita manusia tuh terlalu tergunggung sama standar yang kita percayai paling benar. Gitu. Buat saya sih aturan yang paling benar agama sama kesusilaan udah. Oke. Itu aja. Yang lain itu selama sebenarnya adab, aturan normatif, aturan kesopanan dan lain-lain itu dia udah ditentuin di agama kok. Bagaimana kita berlaku ke Tuhan dan berlaku dengan sesama manusia itu ditentuin sama agama, ya pegang aja dulu itu. Gitu. Masih boleh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.